Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء قربه وثوابه منه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وبعلوم سائر الصالحين، إلى أن قال: منكر نكير ورقيب كذا waraqibun wa kadza atidun malikun wa ridwan muhtada. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak putus-putusnya melimpahkan karunia-Nya, rahmat-Nya, nikmat-Nya, hidayah-Nya, taufiknya kepada kita semua. Sampai pada subuh hari ini, alhamdulillah, masih di bulan Muharram yang mulia ini, alhamdulillah Allah masih panjangkan umur kita dan sehatkan badan kita sehingga kita bisa kembali berhadir dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah, dihindarkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam bala, dan diistiqamahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu tercurah dan terlimpah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, zuriat, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti perjuangan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjaga syariat-syariat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita masih membahas mengenai al-imanu bil malaikat, yaitu beriman dengan para malaikat, dan wajib kita ketahui secara tafsil yaitu 10 orang malaikat, mulai kemarin daripada Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar dan Nakir, kemudian pada hari ini yaitu malaikat penjaga Raqib Atid. Raqib Atid. Berkata musannif rahimahullahu taala, wal hafizuna qismani. Adapun malaikat penjaga yang menjaga manusia, setiap manusia itu dijaga oleh malaikat. Qismani, 2 kelompok malaikat, 2 kelompok yang menjaga setiap manusia. Ahaduhuma, kelompok yang pertama, hafizuna lil abdi minal mudhar, yaitu malaikat-malaikat yang menjaga hamba itu daripada setiap mara bahaya ataupun kemudaratan. Wathanihima, adapun kelompok yang kedua, hafizuna lima yasduru minhu, yaitu malaikat yang menjaga atau mencatat apa-apa yang keluar dari itu manusia, min qaulin, dari perkataannya. Apapun yang diucapkannya dicatat oleh malaikat itu. Ini malaikat yang kedua. Au fi'lin, ataupun gawian yang digawinya. Pegawaian yang digawinya dicatat oleh malaikat itu. Au i'tiqadin, bahkan i'tiqad yang ada di dalam hatinya. Nah, jadi terbagi 2. Ada malaikat, kelompok malaikat menjaga kita dari mara bahaya. Yang kedua, ada kelompok malaikat yang menjaga, mencatat semua amal baik dan buruk kita.
Maka ujar beliau, fal hafizuna minal mudhar, adapun malaikat, kelompok malaikat yang pertama yaitu menjaga setiap manusia ini daripada kemudaratan. Nah, di antaranya ujar Nabi, orang guring itu nah, orangnya guring ngelulik, mata tertutup, telinga terbuka, muntung kadang-kadang terbuka, iyalah. Orang guring tuh banyak lagi lubang-lubang lain terbuka. Nah, situ banyak bisa masuk biranga nih, hidung terbuka juga, masuk samud, masuk binatang-binatang yang yang memudaratkan, ya. Namrud dengan Bakhtarasor itu mati, seekong gara-gara dimasuki nyamuk, seekong gara-gara dimasuki lalat, ya. Gara-gara dimasuki lalat aja, gara-gara dimasuki nyamuk aja, Allah menghinakan dua orang yang pernah menguasai daripada dunia ini. Nah, lalu siapa ujar ulama nang menjaga manusia ketika tidur, lalu kada kemasukan, kada dimasuki oleh nang binatang-binatang tadi, ya malaikat ini. Nah, malaikat penjaga ngarannya. Berapa orang jumlahnya? Asyaratun bil laili wa asyaratun bin nahar. 10 orang malaikat di malam hari, 10 orang malaikat di siang hari. Nah, jadi jumlahnya setiap kita ini dijaga oleh malaikat 20 orang malaikat setiap kita. Kada mau dipisahi malaikat nang 10 ini kan buat pisah. Yalah. Besipnya 10 siang 10 malam. Nah, An-Nabi Anna Uthman, bahwasanya Sayyidina Uthman pernah bertanya kepada Rasulullah, berapa jumlah malaikat yang diwakilkan kepada anak Adam, kepada manusia? Faqala, Nabi bersabda, likulli adamiyyin asyaratun bil laili wa asyaratun bin nahar. Dari setiap anak Adam itu atau untuk setiap manusia itu, asyaratun bil laili, ada 10 malaikat di malam hari, 10 malaikat di siang hari. Wahidun an yaminihi, kemudian Rasulullah menjelaskan di mana malaikat itu begana. Satu orang malaikat ada di kanannya. Wa akhar an shimalihi, satu malaikat di kiri, dua dah. Wathnani min baini yadai, dua orang malaikat di hadapannya, 4. Wa min khalfihi, dan dua orang malaikat juga di belakangnya. Kemudian wathnani ala jambaihi, dan ada dua orang malaikat di sisinya. Wa akhar qabidun ala nasiyatihi, dan atas satu orang malaikat berada di atas kepalanya ataupun nasiyah itu ubun-ubunnya, di atas ubun-ubun. Itu seekor malaikat. Fa in tawadha'a rafa'ahu, apabila manusia itu, anak Adam itu tawadhu, merendahkan diri, maka diangkat oleh malaikat, diangkat ubun-ubunnya, artinya dia akan dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh manusia. Wa in takabbara, apabila dia menyombongkan diri, angkuh, merasa diri hebat, wada'ahu, maka malaikat akan mencotoknya ke bawah kepalanya nih, direndahkan. Allah akan membuat dia rendah, dalam pandangan Allah rendah, dan Allah akan buat orang lain memandang ia sangat rendah. Bila orang itu sombong, jatuh oleh malaikat nanti kepala tadi. Wathnani ala syafatai, ada dua orang malaikat di mana di dekat daripada bibirnya. Walaysa yahfadhani alaihi illa salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah orang malaikat itu menjaga kecuali mulut itu ketika bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ashiru, dan yang ke-10, yahrusuhu minal hayyati an tadkhula fahu idza huwa nama, yaitu malaikat yang menjaga dari setiap binatang yang membahayakan ia ketika ia tidur. Nah, itu tuh malaikat yang menjaga setiap kita. Kada mau berpisah malaikat nih. Nah, kada mau pisah lawan kita, menjaga terus. Nah, jadi setiap kita dijaga oleh malaikat, 10 di malam hari, 10 di siang hari. Kemudian bagian yang kedua, wal hafizuna lima yasduru minal abdi,
yaitu malaikat yang mencatat semua amal baik dan buruk daripada hamba itu, min qaulin, daripada perkataan, au fi'lin, pekerjaan, au i'tiqadin, ataupun i'tiqad. Ithnani raqib wa atid, wa kullu minhuma raqib atid. Nah, jadi ngaran malaikat itu raqib atid, raqib atid. Itu pendapat yang pertama. Jadi raqib atid ngarannya. Nah, raqib apa artinya? Raqib artinya hafid, yaitu tukang catat. Nah, menjaga, tukang catat. Atid artinya hadir, malaikat yang mencatat, yang menjaga, yang selalu hadir. Dicatat oleh malaikat dan selalu hadir, karena dipisahi oleh malaikat. Nah, ada pendapat yang kedua, sebelah kanan raqib, sebelah kiri atid. Nah, tapi pendapat yang kuat adalah raqib atid. Wa huma la yataghayyarani madamal abdu hayyan. Malaikat itu kada berubah ngintung-ngintung orangnya yang menjaga hamba itu selamanya hidup, selama orang itu hidup. Fa idza mata, apabila meninggal dunia orang itu, yaqumani ala qabrihi, maka dua malaikat kenapa lagi nang digaunya, maka malaikat raqib atid itu dia berdiri di atas kubur atau di samping kubur si mayit itu. Yusabbahani wa yuhallalani yuhaillilani wa yukabbirani, maka malaikat tu napa nang digaunya, bertasbih, bertahlil, bertakbir, memuji Allah, membesarkan Allah, wa yaktubani thawabahu lahu ila yaumil qiyamah. Maka pahala bacaan nang dibaca oleh malaikat itu akan diberikan kepada orang nang dikubur. In kana mu'minan, syaratnya apabila orang nang dikubur itu adalah orang nang beriman. Selama hidupnya malaikat raqib atid ini ketujuh lawan orang nih selalu berbuat kebaikan. Lalu balasannya sudahnya meninggal dunia pun malaikat tadi tetap Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bertasbih, bertahmid, bertakbir, pahalanya geus si mayit. Bila orangnya beriman. Nah, bila orangnya baik, bila orangnya soleh ketika hidup. Tetapi apabila kafir, ingkana kafiran, kalau orangnya itu orang kafir, au munafikan, orangnya orang munafik, maka yal ananihi ila yaumil qiyamah, dua malaikat itu akan melaknatnya sampai hari kiamat. Naudzubillah. Nah, dua malaikat yang asalnya diwakilkan kepadanya waktu hidup rancak menyakiti malaikat. Maka jadi Sayyidina Utsman ini kan bergerak apa? Alladzi istahyathu malaikatur rahman. Sayyidina Utsman yang mana malaikat-malaikat Allah itu malu dengan Sidin. Ya Sidin jangan menyakiti malaikat. Apa maksudnya jangan menyakiti malaikat? Nah, jangan kita berbuat keburukan ataupun dosa sehingga menyakiti malaikat yang menjaga kita. Apabila seseorang anak Adam itu berdusta, maka akan keluar bau busuk daripada mulutnya, maka malaikat itu akan lari darinya sampai 1 mil. Berdusta aja hanya, apalagi berbuat nang lain, menggibah, namimah, madu domba, yalah. Nah, apalagi nang kayak itu, maka malaikat itu ngerinya menyakiti daripada malaikat. Waktu hidup rancak menyakiti malaikat, imbah mati dilaknat oleh malaikat sampai hari kiamat. Nah, Allah Akbar. Sayyidina Utsman tadi sangat pemalu, bahkan malaikat-malaikat Allah itu malu dengan Sayyidina Utsman. Nah, bayangkan ujar Sidin, tanganku ini nang sebelah kanan ini tidak pernah lagi menyentuh kemaluanku setelah tangan ini berjabat tangan dengan baginda Rasulullah atau membaiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu dengan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar biasa aja duduk santai, kadang-kadang kelihatan batis sedikit kayak ini. Tetapi bila Sayyidina Utsman nang datang, maka Nabi akan merapikan duduk beliau dan akan menutupi daripada batis beliau. Karena Sayyidina Utsman adalah orang yang sangat pemalu.
Dan itu dipuji oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai diberi gelar seperti itu. Nah, jangan menyakiti daripada malaikat itu, karena bila rancak menyakiti malaikat itu waktu hidup, maka malaikat itu akan melaknat ia di kuburnya sampai hari kiamat. Nah, wa qila likulli yaumin wa lailah malakani. Nah, raqib atid tadi berapa jumlahnya? Jadi ya raqib atid ada di malam, ada sip siang, ada sip malam. Sip siang berdua, sip malam berdua. Fatakunul malaikah arba'ah. Maka malaikat itu jumlahnya 4. Nah, jadi yang tadi 20, 10 siang, 10 malam ditambah ini ada yang mengatakan 2 aja siang dan malam. Pendapat yang kedua ini malaikatnya jumlahnya 4. Siang 2 orang, malam 2 orang. Yata'aqabuna inda salatil asri wa salatis subhi. Apabila malaikat ini bergantian shiftnya, maka ujar beliau malaikat itu bergantian shiftnya pada waktu salat asar dan waktu salat subuh. Nah, makanya 2 salat ini salat yang disaksikan oleh para malaikat, gitu. Kalau bahasanya dalam hadis gitu juga. Ada 2 salat yang disaksikan oleh malaikat. Salat apa? Salat asar dan salat subuh. Karena pergantian. Kalaunya subuh, malaikat malam pacang naik, malaikat siang turun. Kalaunya asar, malaikat siang pacang naik laporan dan malaikat nang malam turun. Sehingga ketika mereka melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bertakon lawan malaikat, misalnya nih di subuh nih, subuh hari nih. Naik malaikat malam. Ujar Allah, "Wa kaifa tarakta 'abdi?" Bagaimana dalam keadaan apa engkau meninggalkan hambaku? Ujar malaikat itu, "Taraknahum wa hum yusallun." Ya Allah, kami tinggalkan mereka, ujar malaikat malam, mereka dalam keadaan sembahyang. Mereka dalam keadaan sujud kepada engkau. Malaikat nang datang, pulanglah itu malaikat yang sip siang nih, ditakuni oleh Allah. Kainanya tuh, engkau datang dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan sembahyang juga. Asar kayak itu pulang, ujar malaikat siang, ya Allah kami tinggalkan dia dalam keadaan sholat. Kemudian ujar malaikat malam, kami temui dia dalam keadaan sholat. Maka hamba itu dihitung seharian dia dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nang laporannya guring ya lah. Ini subuh misalnya orangnya guring. Ujar malaikat malam, ujar Allah kayak apa kamu tinggalkan si anu tuh guring orangnya. Ujar malaikat nang siang datang orangnya guring ya Allah. Kayaknya asar kayak itu pulang orang guring pulang. Ujar malaikat nang malam kami datangi orangnya guring, ditulis hari itu guring seharian. Allahu Akbar. Nah jadi nang sembahyang asar, sembahyang subuh itu dua-duanya disaksikan oleh malaikat pencatat tadi, laporannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa jar Allah? Wa Qur'anal fajr, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Qur'anal fajr, baca Al-Quran di sembahyang fajar, sembahyang subuh itu tak panjang sedikit. Panjangi pada isya, panjangi pada maghrib. Makanya bahasanya wa Qur'an al-fajr. Bukan salat al-fajr, tapi bacaan Al-Qur'anmu ketika salat fajar. Wa Qur'an al-fajri kana mashhuda, adalah salatmu, bacaan Al-Qur'an ketika salat subuhmu itu masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Nah, jadi dipanjangi sedikit. Nah, itu dalil dalam Al-Qur'an. Nah, masalah yaitu 2 salat tadi adalah 2 salat yang disaksikan oleh para malaikat. Wa yu'arrakhani ma yaktubani min a'malil abdi. Apa tugas mereka? Raqib atid tadi mencatat, menarikh. Yu'arrikhani menarikh atau mencatat. Ma yaktubani min a'malil abdi, daripada seluruh amalan hamba, amalan manusia tersebut.
secara detail. Bil ayam, harinya hari apanya menggawi. Wal jam'i, dan juga jam berapanya menggawi. Wal a'wam, tahun berapanya menggawi. Oh, jamak ini misalnya waktunya, menitnya, detiknya. Wal amakin, dan tempat ia mengerjakan di mana. Jelas. Nah, jelas. Ibaratnya tuh mana kayak CCTV itu ada. Nah, jelas. Hari apanya menggawi, bulan apa, tahun berapa, kemudian dicatat ulang jamnya, menitnya, detiknya. Itu kan ada yang berdusta kan hari kiamat, ada yang mengakui. Sudah kayak itu udah catatannya ya ada mengakui juga. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala panggil ulang buminya. Buminya, ini sajadahnya nih nah jadi saksi. Bepandir sajadahnya, bepandir buminya. Ujar bumi, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin, pada hari itu, tuhadditsu, bumi itu, tuhadditsu akhbaraha, akan menghabarkan kabarnya. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud bumi menghabarkan kabarnya? Bumi mengatakan, amila fulanun kadza wa kadza sa'atu kadza wa kadza. Seorang itu, fulan itu menyambat ngarannya, si anu itu ya Allah telah berbuat maksiat di atasku, jam seini, menit seini, detik seini. Ujar bumi. Nah, adalah pulang yang berdusta, ada pulang yang berdusta. Malaikat dah ada dipercayainya, imbah itu pulang bumi yang bersaksi, kan dipercayainya. Hanya baca surah Yasin. Masih nih muntung nih bepandir lagi, bila muntung bepandir kau berdusta. Ya Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Itu tuh tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang ketiga apa? Tutup mulutnya ya Allah. Biarkan pahanya yang berbicara. Tutup mulutnya, biarkan tangannya yang berbicara. Ujar tangan, aku mengambil mangga si anu pada tahun ini. Langsung tangannya pandai. Faradnya, kemaluannya yang berbicara. Kemudian kakinya yang berbicara. Pada hari ini kami tutup daripada mulut mereka. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, yang berbicara dengan kami adalah tangan-tangan mereka, kemudian kaki mereka, kemudian paha mereka, maka mereka tidak bisa lagi untuk berdusta. Nah, samping malaikat tadi yang mencatat. Famalakul hasanat min nahiyatil yamin, malaikat mencatat kebaikan itu ada di kanan. Malakul sayyiat min nahiyatil yasar, adapun malaikat pencatat keburukan ada di samping kiri. Fakatibul hasanat aminun au amirun ala katibis sayyiat. Siapa yang memimpin? Nang dua orang malaikat nih, nang petingginya siapa? Yaitu malaikat yang sebelah kanan yang mencatat kebaikan. Ini amirnya, jasidin. Ini aminnya, ini pemimpinnya. Nah, fa idza fa'ala al-'abdu hasanah badara malakal yamin ila kitabatiha. Apabila hamba itu melakukan kebaikan, sembahyang, mengaji, bersedekah, ataupun kebaikan yang tidak ada orang nang tahu, langsung malaikat nang di kanan tadi langsung mencatat, tak dicatat oleh malaikat. Ada perlu kompromi lagi, ada perlu bertakun-takun lagi. Wa idza fa'ala sayi'atan, tetapi apabila hamba itu berbuat keburukan, qala malakul yasar, maka malaikat yang di kiri ini kada langsung mencatat. Bertakun dulu malaikat yang di kanan. Aaktub, ulun tuliskah kadakah jam malaikat? Ujar malaikat yang di kiri nih, nyani berbuat keburukan nih, wahai malaikat yang di kanan, tuliskah kadakah? Ujarnya fayaqulu lahu isbir, jangan dulu, jangan catat dulu. La taktub, jangan kau catat. La'allahu yastaghfir, barangkalinya kayaknya beristighfar. Au yatub, ataupun dia bertaubat, jangan ditulis dulu. Fa in taba kutibat hasanah. Bilanya bertaubat, habis berbuat dosa, mandinya mandi taubat, sembahyang taubat, bertaubat kepada Allah,
bukan dicatat keburukan, tetapi malaikat nang kebaikan mencatat satu kebaikan. Nah, itu hebatnya. Wa in lam yatub, apabila dia tidak bertaubat, ditunggui oleh malaikat ba'da mudhi sitti sa'at, setelah berlalu 6 jam. 6 jam waktunya lama sebenarnya. Imba orang maksiat tuh nah. Sebelum 6 jam belum ditulis lagi oleh malaikat. Nah, ditunggui sampai orang tadi mau bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makanya sambahyang tuh kada sampai 6 jam, ada tuh sambahyang pulang. Iyalah. Bila ini imbah zuhur, anang subuh nih ke zuhur pulang ke asar. Nah, ya Allah, wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Dirikanlah salat pada kedua tepi siang dan malam, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dirikan itu. Sesungguhnya apabila innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan, yaitu engkau mendirikan salat itu, yudhibnas sayyi'at, akan menghilangkan atau menghapuskan keburukan-keburukan yang engkau lakukan pada hari itu. Karena di dalam sembahyang itu ada istighfarnya, ada minta ampunnya. Betul masa sembahyang berdoa pulang, Rabbighfirli, minta ampun kepada Allah, Rabbana ighfir lana, minta ampun kepada Allah. Orang penyembahyang, maka dosa-dosanya pada hari itu tuh ujar Nabi dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman dosa kecil kan dosa besar kan? Kebanyakan ulama, jumhur ulama yang diampuni hanya dosa kecil saja. Dosa besar yahtaj ila taubah, maka diperlukan daripada orang itu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ulama yang menjelaskan sampai dosa besar pun diampuni oleh Allah. Kenapa aja? Karena di dalam sholat dan imbas sholat itu ada istighfar dan taubat. Nah, cuman bilanya tertentu dosanya, maka harus bertaubat dari dosa tertentu itu. Nah, amun Imam Ghazali sidin lebih sulit lagi. Imam Ghazali sulit. Imam Ghazali lah orang bertaubat ya sidin itu harus bertaubat dari satu dosa dan dosa yang semisalnya. Bila inya kada bertaubat dari dosa yang semisalnya, kada diterima seluruh taubatnya. Ada kita jumhur ulama, yaitu kebanyakan ulama mengatakan bila kita bertaubat dari sebuting dosa, diterima taubatnya sebuting dosa tuh. Paketannya satu aja. Ada paketan Imam Ghazali sama beritaan bila sama sederajat. Misalnya nih, riba, namimah, berdusta, ya macam-macam itu sederajat misalnya lah sederajat. Orang itu bertaubat dari sebuting, dari adu domba, tapi masih lagi menggibah, masih lagi berdusta, kan diterima taubatnya menurut Imam Ghazali. Nah, tetapi menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama, sahlah taubatnya daripada satu paket dosa atau satu dosa yang ia lakukan tersebut. Apabila dia bertaubat. Kalau nya kada bertaubat setelah 6 jam, maka ujar malaikat nang di kanan, masih malaikat nang di kanan menyuruh tutup, hanya tulis arahanallahu minhu. Nah, semoga Allah arahanallah nih, semoga Allah menjauhkan kita aja. Nah, doanya kurang bagus sebenarnya. Semoga kita bisa istirahat daripada orang ini, ujar malaikat. Wa hadza du'aun alaihi bil mautu liyatahawala musyahadatu hadhil maksiyah. Didoakan malaikat supaya mati. Jasidin arahanallahu minhu itu artinya adalah doa bil maut supaya orang itu cepat mati. Supaya malaikat itu yatahawala hadhi, supaya malaikat itu kada lagi menyaksikan kemaksiatan yang dilakukan olehnya. Bagus juga jar maksiat, jar malaikat daripada orang ini berdosa tetarusan baik mati ha. Nah, itu bahasanya. Ada kalau doa dari baginda Rasulullah, apa doanya? Ada doa dalam khataman Al-Quran. Ya Allah, matikan saja kami apabila hidup kami ini. Ada anunya aja kita baca di dalam khataman Al-Quran itu nah.
apabila nang hidup kami ini bertambah maksiat ya matikan kami sudah. Nah, itu bahasanya. Nah, tetapi apabila panjangnya umur kami ini di dalam ketaatan kepadamu, maka panjangkanlah daripada umur kami. Yalah, coba kita pikirkan. Amunnya pecang buat dosa menambah dosa baik meninggal hari ini. Kita kan berpikir kayak itu, belum nggak berpikir kayak itu juga. Soalnya kehidupan kita nih, kita pasti mati dan selama-lamanya di sana. Kayak apakah kita pasti mati, pasti berpindah. Daripada kita berbuat dosa banyak, lebih baik meninggal dunia hari ini. Iyalah. Nah, tetapi ya Allah, baik yang kedua nih pulang. Ya Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Engkau beri taufik dan hidayah untuk beramal saleh, dijauhkan daripada dosa. Nah, Allahu Akbar. Wa tu'radu sahaiful amal ala Rasulullah sabahan wa masaan, dan amal kita diperlihatkan kepada Rasulullah sabahan wa masaan pada waktu subuh hari dan pada waktu sore. Wabil khusus hari apa? Hari kepada Allah hari Kamis dan hari Senin. Itu secara khusus. Laporan secara khusus hari Senin dan Kamis. Makanya sunnah puasa hari Senin dan Kamis. Kemudian kepada keluarga kita yang sudah meninggal dunia, datuk nenek kita, yaitu hari Jumat, malam Jumat dan hari Jumat. Itu ditampakkan seluruh amalan kita. Bila ia mendapati keluarga kita tadi, abah mama kita, datuk kita mendapati anaknya itu berbuat dosa, maka sedih yang dikubur. Ya Allah, ujarnya, la tumithu, jangan engkau matikan anak kami, cucu kami itu ya Allah, hatta tahdihim kama hadaitana, sampai engkau beri hidayah kepada mereka. Jadi bila berbuat maksiat nang anak abahnya sedih dikubur. Bila berbuat maksiat nang keluarganya di dunia nih sedih nang dikubur. Bila ia berbuat kebaikan maka senang gembira orang nang dikubur. Nah khususnya ya malam Jumat dan hari Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari setiap maksiat. Allah ilhamkan kita selalu berbuat taat. Allah beri taufik dan hidayah kepada kita untuk selalu berbuat apa yang diridai oleh Allah sampai kita meninggal dunia dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka 'amalan salihan mutaqabbala, nas'aluka lisanan dzakira wa qalban syakura, nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.